Bab 267. Sampah apa ini? Di dalam aula, setelah orang berbaju hitam itu pergi, Morganku menghela nafas lega. Pada saat ini, dia masih sangat terkejut. Master Pedang Dunia Chang. Dia tidak menyangka bahwa Master Pedang Dunia Chang ini masih hidup, tidak hanya hidup, tetapi juga kembali ke dunia Qincang. Pada momen ini, Morganku juga merasa sedikit beruntung dia tidak membunuh Mileye di awal. Jika tidak hanya perkumpulan pelindung dunia yang akan sial, tetapi juga Sekte Demons. Morganku kembali ke tempat duduknya dan berkata dengan lembut, di masa depan, aku harus sangat berhati-hati. Orang berbaju hitam diam-diam meninggalkan Sekte Demons tanpa mengganggu siapapun, sama seperti ketika datang. Di pegunungan, orang berbaju hitam berhenti dan melepas pakaian hitamnya. Orang berbaju hitam ini secara alami adalah Mileye. Pada saat ini, Mileye juga merasa lega. Harus mengatakan bahwa pergi ke Sekte Demons sekarang sangat berisiko. Karena jika Morganku menembaknya, dia akan ketahuan dalam sekejap. Dan dia hanya bertaruh bahwa Morganku tidak akan berani menembak. Dan dia benar. Setelah dia menggunakan aura chaos untuk menyembunyikan auranya, Morganku tidak bisa melihat alamnya sama sekali. Tidak hanya tidak bisa melihat alamnya, tetapi juga tidak bisa merasakan keberadaannya sama sekali. Dalam keadaan seperti itu, Morganku pasti tidak akan berani mengambil tindakan. Karena secara tidak sadar, Morganku telah menganggapnya sebagai monster tua yang menakutkan. Meskipun dia berhasil menipu Morganku, dia masih sedikit panik di dalam hatinya. Kalau dalam situasi begitu, jika ada sedikit kesalahan, dia pasti akan dikepung. Untungnya, dia berhasil mengelabui Morganku. Dengan cara ini, dia dapat meninggalkan Qingzu dengan tenang, karena Morganku akan memberikan perlindungan yang baik untuk kerajaan Ning dan kerajaan Dayun. Tanpa pikir panjang, Mileye berbalik dan pergi. Kali ini sasarannya, benua Dewa Dataran Tengah. 1 jam kemudian, Mileye naik kapal awan menuju benua Dewa Dataran Tengah. Di kapal awan, di dalam kamar, Mileye duduk bersila di tempat tidur sambil berpikir. Kali ini, target perkumpulan pelindung dunia sama sekali bukan Lin Xiye, melainkan Mileye. Jika sampai di benua Dewa Dataran Tengah, jika tidak menanganinya dengan baik, dia tidak hanya tidak akan dapat membantu adik, tetapi bahkan akan mengorbankan dirinya. Perlu diketahui bahwa benua Dewa Dataran Tengah adalah situs perkumpulan pelindung dunia, dan perkumpulan pelindung dunia mengakar kuat di benua Dewa Dataran Tengah, baik itu kekuatan atau pengaruhnya sendiri, semua sangat dahsyat. Jika langsung menghadapi perkumpulan pelindung dunia, maka pasti akan menderita. Boleh bersikap keras, tapi jangan kacau. Dia harus memiliki rencana yang matang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan kapal awan juga telah meninggalkan Gunung Hilox dan sampai ke lautan luas. Dan selama ini Mileye juga mempelajari benua Dewa Dataran Tengah. Untuk memahami benua Dewa Dataran Tengah, ia secara khusus membeli sejarah benua Dewa Dataran Tengah dari Paviliun Zuixian. Dunia Qincang terbagi menjadi 3 benua, benua Dewa Dataran Tengah, Changlanzhou, Qingzu, bahkan ketiga benua ini terhubung. Namun, 3 benua besar itu berjauhan satu sama lain, meskipun ada hubungan komunikatif tertentu di antara mereka, kesenjangannya tidak kecil. Alasan utamanya adalah benua Dewa Dataran Tengah, karena peradaban seni bela diri benua Dewa Dataran Tengah adalah yang paling maju di antara ketiga benua tersebut. Di mata kultivator asli benua Dewa Dataran Tengah, apakah itu Qingzu atau Changlanzhou, itu sebenarnya benua barbar. Tapi ini juga wajar, karena kekuatan benua Dewa Dataran Tengah memang jauh lebih kuat dari Qingzu dan Changlanzhou.
Benua Dewa Dataran Tengah terbagi menjadi dunia atas dan dunia bawah. Bukan berarti kekuatan dunia atas pasti lebih kuat dari dunia bawah. Beberapa kekuatan bisa bertahan di dunia atas adalah karena nenek moyang mereka kuat dan bisa membuka dunia. Sederhananya, itu adalah jasa leluhur. Sedangkan di dunia bawah, ada beberapa kekuatan yang kuat, bahkan perkumpulan pelindung dunia tidak berani menyinggungnya dengan mudah. Satu komunitas, satu pedang, satu jalur. Satu komunitas mengacu pada komunitas misteri, kekuatan paling misterius dari benua Dewa Dataran Tengah. Bahkan lebih misterius dari perkumpulan pelindung dunia. Tidak ada yang tahu lokasi markas komunitas misteri. Mereka hanya tahu bahwa juara pertama peringkat jenius super sepanjang masa selalu menyebut dirinya berasal dari komunitas misteri. Satu pedang berarti Sekte Changjian. Masa kejayaan Sekte Changjian secara alami adalah ketika Master Pedang Dunia Chang masih ada. Saat itu Sekte Changjian tidak diragukan lagi merupakan kekuatan terkuat di dunia Qincang. Bahkan perkumpulan pelindung dunia pun kewalahan. Meski Master Pedang Dunia Chang sudah tidak ada lagi, tidak ada kekuatan yang berani meremehkannya. Satu jalur mengacu pada jalur pegunungan Myriad Beast di dunia Qincang. Ada sekelompok monster yang kuat. Monster ini tinggal di jalur pegunungan Myriad Beast. Dan kekuatan sebenarnya dari jalur pegunungan Myriad Beast ini selalu menjadi misteri. Bahkan perkumpulan pelindung dunia pun waspada dengan jalur pegunungan Myriad Beast ini. Secara umum, perkumpulan pelindung dunia bukanlah monopoli mutlak di benua Dewa Dataran Tengah. Di dalam kamar, Mileye menyimpan informasinya, dan setelah berpikir lama, dia mulai berlatih. Dia sekarang master alam ribuan semesta dan yang harus dia lakukan adalah mencapai alam ribuan semesta sejati ketika memasuki benua Dewa Dataran Tengah. Untuk mencapai alam ribuan semesta sejati, seseorang harus belajar menggunakan ruang hampa dan dengan aturan Tao ruang hampa, tidak sulit baginya untuk melakukannya. Selanjutnya, Mileye menggunakan aturan Tao ruang hampa untuk mencapai pencerahan. Meskipun dia dapat menggunakan aturan Tao ruang hampa untuk memanfaatkan ruang hampa, dan bahkan menggunakan ruang hampa untuk menguraikan, ini adalah kemampuan aturan Tao ruang hampa, bukan kemampuan miliknya. Dan yang harus dia lakukan adalah tanpa meminjam aturan Tao ruang hampa, dia juga bisa menggunakan ruang hampa, dan akhirnya menggunakan ruang hampa untuk menguraikan. Dapat dikatakan bahwa aturan Tao ruang hampa ini sekarang menjadi guru terbaiknya, setidaknya sebelum dia mencapai alam Archon sejati. 2 hari kemudian, kapal awan telah sampai di sebuah kepulauan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, semuanya, Pulau Qianyun ada di depan. Pulau ini dihantui oleh bajak laut bayaran sepanjang tahun. Harap berhati-hati. Pada saat ini, Mileye keluar dari kapal awan. Setiap siang hari, dia akan keluar untuk berjemur di bawah sinar matahari. Pada saat ini, dia tidak menunjukkan wajah aslinya, tetapi mengenakan jubah abu-abu besar, dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh jubah abu-abu. Fakta bahwa perkumpulan pelindung dunia menginginkannya bukan lagi rahasia di dunia Qincang. Meskipun dia tidak takut masalah, dia tidak ingin membuat masalah sekarang. Lebih baik rendah hati. Pada saat ini, seorang pria dan seorang wanita datang ke sisi Mileye. Pria itu mengenakan jubah putih, memegang kipas giok putih di tangannya. Dia terlihat elegan, sedangkan yang wanita memakai gaun hijau, berwajah cantik dan anggun. Pria itu melirik Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Saudara pasti melarikan diri dari Qingzu juga, kan?" Melarikan diri. Mileye berbalik menghadap pria itu, dia bingung. Pria itu menggelengkan kepalanya sedikit, sekarang Qingzu hampir sepenuhnya jatuh.
Banyak keluarga dan individu yang kuat mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dari Qingzhou dan pergi ke benua dewa dataran tengah. Bagaimanapun, hanya benua dewa dataran tengah yang tenang di dunia Qingchang sekarang. Milei Ye mengangguk sedikit, agak mengerti. Ketika masa sulit datang, keluarga kaya dan berkuasa itu, meskipun tidak mampu melawan, masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Sama seperti dua orang di depannya, mereka entah kaya atau berstatus mulia. Setiap saat, orang-orang yang benar-benar sengsara sebenarnya adalah orang-orang yang berada di bawah. Pada saat ini, pria itu tiba-tiba berkata, sebenarnya, alasan utama mengapa Qingzhou kita menjadi seperti ini adalah karena Milei Ye itu. Milei Ye. Pria itu menepuk telapak tangannya dengan kipas lipat, dengan amarah di matanya. Milei Ye itu tidak tahu bagaimana menyinggung perkumpulan pelindung dunia, sehingga perkumpulan pelindung dunia mengeluarkan perintah buronan, dan justru karena perintah buronan ini sehingga sekte demons dan sekte hantu tertarik dan ada juga kultivator benua dewa dataran tengah yang tak terhitung jumlahnya. Milei Ye ini, bahkan jika dia mati 10.000 kali, tidak akan bisa menjelaskan kesalahannya. Milei Ye hendak berbicara ketika wanita di sampingnya tiba-tiba berkata, "Kakak, tidak bisa menyalahkan Milei Ye itu. Menurut aku, ini adalah kesalahan perkumpulan pelindung dunia. Pertama, karena mereka membiarkan, makanya kultivator benua dewa dataran tengah berani datang ke Qingzhou. Jika mereka tidak mengizinkan, bagaimana mungkin para kultivator itu berani datang ke Qingzhou? Kedua, bahkan jika Milei Ye menyinggungnya, mengapa perkumpulan pelindung dunia tidak langsung mencari Milei? Menurut aku, Milei Ye hanya sebuah alasan bagi perkumpulan pelindung dunia. Alasan bagi para kultivator benua dewa dataran tengah untuk datang ke Qingzhou." Mendengar ini, Milei Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menghadap wanita yang berbicara. Dia sedikit terkejut di dalam hatinya. Saat itu, lelaki itu mendengus, "Tahu apa kamu? Gara-gara Milei Ye, perkumpulan pelindung dunia marah kepada seluruh Qingzhou gara-gara dia. Tanpa dia, Qingzhou tidak akan begitu banyak malapetaka, dia." Pada saat ini, Milei Ye tiba-tiba berbalik dan menamparnya. Plak. Dengan suara tamparan keras, pria itu langsung terbang beberapa meter jauhnya. Di dek kapal awan, semua orang tercengang. Di samping Milei Ye, wanita itu menatap Milei Ye dengan heran. "Kamu, mengapa kamu memukul orang?" Milei Ye berkata dengan lembut, "Jarang bertemu orang aneh seperti itu, aku ingin bertarung." Wanita. Tak jauh dari situ, pria yang dihajar Milei Ye itu berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap Milei Ye, "Kamu berani menghajar orang, apakah kamu tahu manajer kapal awan ini pamanku?" Milei Ye tiba-tiba menghilang, detik berikutnya. Plak. Pria itu terbang keluar lagi. Milei Ye bertepuk tangan, justru harus dihajar. Pria itu berdiri lagi, dan kali ini, selain kemarahan, ada ketakutan di matanya. Karena barusan, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia adalah puncak alam harmoni dewa. Pria itu tidak berani lagi, dan segera, seorang pria tua muncul di geladak kapal awan dengan 6 penjaga. Di dada kiri ke-6 orang itu, ada kata kecil, "Sui." Paviliun Zuixian. Meskipun Paviliun Zuixian mengumumkan akan mundur sepenuhnya dari Qingzhou, namun tidak demikian, beberapa bisnis yang masih dilakukan Paviliun Zuixian, seperti bisnis kapal awan. Ketika lelaki tua itu melihat penampilan lelaki di sampingnya, wajahnya langsung berubah muram, dan kemudian dia berbalik untuk melihat Milei Ye. "Apa yang kamu lakukan?" Milei Ye mengangguk. Orang tua itu menatap Milei Ye, dia bilang dia adalah keponakanku sebelumnya, tapi Yang Mulia masih menyerangnya.
Sepertinya Yang Mulia tidak menganggap paviliun Suixian di matamu. Mileye menggelengkan kepalanya, tidak ada niat buruk pada paviliun Suixian. Orang tua itu berkata dengan dingin, aku melihat bahwa kamu sangat jahat. Karena Yang Mulia berani melakukan sesuatu di kapal awan, sepertinya kamu memiliki dukungan, coba sebutkan. Mileye menggelengkan kepalanya, hanya kultivator mandiri. Mata lelaki tua itu sedikit menyipit, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak melaporkan statusmu, aku tidak akan sungkan. Mileye berpikir sejenak, lalu melenturkan jari-jarinya, dan sebuah token emas gelap muncul di depan lelaki tua itu. Token ini, yang diberikan kepadanya oleh Ketua Paviliun 5, adalah kartu kehormatan tingkat tertinggi dari Paviliun Suixian. Pria tua itu melirik token dan mengerutkan kening, sampah. Mengatakan itu, dia melemparnya ke bawah kapal awan dengan santai, lalu berkata, pukul sampai mati dengan tongkat dan buang ke bawah kapal awan. Mileye bersambung.